Halo Aquarius, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Aquarius, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baiklah, Aquarius, hari ini kita mengangkat judul yaitu Hebat banget, peristiwa inilah yang kamu nantikan. Oke Aquarius, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Aquarius bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik Aquarius, kita mulai dengan kartu pertama. Di sini ada Seven of Cups. Kartu kedua. Di sini kita punya Ten of Swords. Kartu ketiga. Di sini ada Queen of Swords. Kartu keempat. Di sini ada The Emperor. Kartu kelima, di sini kita punya The Star. Dan kartu yang keenam, di sini ada Seven of Swords. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini ada Queen of Pentacles. Baiklah, Aquarius, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Hebat banget, peristiwa inilah yang kamu nantikan. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Queen of Pentacles. Nah, di sini menggambarkan kamu memang memiliki hati yang sangat kaya dan sangat besar. Kenapa? Karena di sini tampak ada kasih sayang yang besar. Ada pengertian yang sangat tinggi yang ada pada dirimu saat ini. Ya, meskipun dalam keadaan sulit, meskipun dalam situasi yang tidak baik-baik saja, tetapi kamu ingin terus bagaimana caranya agar bisa menjadi berguna dan bermanfaat bagi orang-orang sekitarmu. Kamu tidak segan-segan untuk berbagi apapun yang kamu miliki, apapun yang kamu ketahui. Baik berbagi pemikiran, ide dan gagasan, berbagi pengalaman, berbagi waktu, tenaga, bahkan rezeki yang kamu miliki memang tidak banyak, tapi ingin kamu selalu bagikan demi bisa membantu, demi bisa mempermudah urusan orang-orang yang ada di sekitarmu. Sehingga kekayaan yang ada di dalam dirimu inilah yang akhirnya mengantarkan kamu pada banyak kemajuan, pada banyak peningkatan, karena kehidupanmu semakin hari semakin berkah. Kamu juga semakin harinya, seiring waktu berjalan, kamu semakin banyak dapati kemudahan. Di setiap ingin melakukan kegiatan, ada saja pertolongan, ada saja bantuan yang bahkan datang dari arah yang tidak pernah kamu sangka-sangka selama ini. Sehingga inilah yang membantu kamu untuk bisa lebih mengembangkan potensimu, untuk lebih bisa mengepakkan sayapmu selebar-lebarnya. Sehingga apa yang terjadi, kualitas di dalam dirimu dan kualitas dari setiap karya-karyamu menjadi semakin terlihat. Dan hal inilah yang akhirnya mengantarkan kamu pada banyaknya peluang, pada banyaknya kesempatan-kesempatan baik, sehingga kamu mulai bisa meningkatkan taraf kehidupanmu sedikit demi sedikit. Nah, jadi kamu memang orang yang sangat memiliki kekayaan hati dan nurani. Makanya di sini tergambar kamu adalah seseorang yang sangat kaya. Sangat kaya bukan berarti memiliki segalanya, memiliki harta yang berlimpah, tidak.
tetapi kamu mampu bagaimana caranya menjadi berguna dan bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. Sehingga dengan mereka terbantu, dengan mereka menjadi dipermudah urusannya karena kamu, di saat itulah setiap langkahmu, setiap kegiatanmu selalu diberkahi. Ada saja kemudahan, ada saja support, baik dalam bentuk koneksi, baik dalam bentuk materi ataupun hal-hal lainnya. Sehingga kamu bisa melakukan hal-hal yang terbaik untuk setiap kegiatanmu. Ditambah ada support, ada dukungan, ada kemudahan. Di saat itulah banyak terjadi kemajuan dan peningkatan dari setiap kualitas kegiatan-kegiatanmu. Oke? Nah, inilah mungkin hal hebat ya yang akan terjadi di dalam kehidupanmu, di mana peristiwa inilah yang sangat kamu nanti-nantikan. Di mana situasi dan keadaan mulai berpihak kepada dirimu, di mana banyaknya dukungan dan kemudahan yang kamu dapati. Dan tentunya kesempatan peluang semakin terbuka lebar untuk kamu bisa menggapai mimpi dan cita-citamu. Inilah keadaan, inilah situasi yang telah sangat lama kamu rindukan dan akhirnya datang juga ke dalam kehidupanmu. Oke? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini kita punya Seven of Cups. Nah, memang kamu selama ini banyak berangan-angan, banyak bercita-cita, banyak memiliki mimpi dan impian yang mungkin sulit untuk kamu wujudkan, yang mungkin sulit untuk kamu capai. Ya, karena pada saat itu mungkin kamu terlalu bingung, terlalu galau, terlalu gundah di dalam memilih mimpi yang mana, impian yang mana yang harus kamu prioritaskan terlebih dahulu. Sehingga tidak ada satupun yang tercapai. Oke, tetapi dengan seiring berjalannya waktu, dengan bertambah usia, dengan bertambahnya pengalaman, kamu mulai sadar ya, bahwa yang harus kamu capai, yang harus kamu lakukan terlebih dahulu ya, adalah menata diri menjadi lebih baik. Dan tentunya dengan terus menjadi berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. Sehingga tanpa kamu sadari, di saat kamu melangkah, di saat kamu berjuang dan menata kehidupanmu dengan sungguh-sungguh menjadi lebih baik, di saat itulah jalan terang selalu terbuka lebar untuk dirimu. Sehingga mimpi apapun, impian apapun tentunya akan mampu kamu wujudkan satu persatu. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Ten of Swords. Nah, ini menggambarkan keadaanmu yang lalu ya, dimana sebelumnya kamu juga telah banyak mengalami penderitaan, kekecewaan ya, pengkhianatan ya, dan juga kebohongan-kebohongan ya, yang dilakukan mungkin oleh lingkungan, oleh orang-orang sekitar, ataupun oleh orang-orang terdekat. Sehingga pada saat itu kamu benar-benar menghadapi situasi yang bisa dikatakan agak sulit ya, karena mau marah gimana ya, mau berontak bagaimana, sedangkan kita membutuhkan pekerjaan tersebut, membutuhkan lingkungan tersebut. Oke, tetapi di balik kejadian ini semua ya, akan ada hal-hal baik, akan ada harapan dan kesempatan baik. Karena apa? Karena kamu bisa mengambil pelajaran yang terbaik dari setiap keadaan itu. Hikmahnya adalah kamu menjadi sangat pengertian dan menjadi sangat kuat serta tegar. Dan kamu mulai memiliki pandangan ya. Tentunya apa yang kita inginkan belum tentu akan terwujud. Apa yang kita usahakan belum tentu hasilnya akan sesuai dengan apa yang kita perkirakan. Ya.
Sehingga di saat kamu benar-benar memiliki komitmen yang baik untuk menata kehidupanmu dan untuk membawa kemajuan di dalam kehidupanmu, di saat itulah kamu hanya terus berjuang, hanya terus memberikan yang terbaik. Masalah hasil, masalah bagaimana cara dan jalannya, kamu serahkan ya kepada Sang Pencipta dan alam semesta. Dan tentunya mereka tidak tidur. Mereka melihat bagaimana kesungguhanmu dan bagaimana dampak dirimu terhadap orang-orang sekitar. Maka jalan terang terbuka lebar. Maka kesempatan dan peluang seolah-olah selalu menghampiri setiap langkah kehidupanmu. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Queen of Swords. Nah, ini adalah kebijaksanaan, kedewasaan, ya, serta tanggung jawab yang baik yang kamu miliki. Dan akhirnya dengan sendirinya kamu memiliki pandangan yang sangat jauh ke depan, ya. Pandanganmu tidak lagi sempit, ya. Kamu mulai bisa melihat, memandang, menilai segala sesuatunya, ya, dari hal-hal yang mungkin sangat jauh ke depan. Jadi dengan kata lain tidak berpikiran sempit. Nah, inilah kebijaksanaan. Mungkin ini kamu dapati karena kamu berangkat dari situasi dan keadaan yang dulunya bisa dikatakan tidak baik-baik saja. Makanya kamu begitu kuat, begitu tegar serta matang, ya, dalam segi berpikir, dalam segi bertindak, maupun dalam menyelesaikan setiap permasalahan-permasalahan yang mungkin akan terjadi di dalam kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut. Ke kartu yang keempat. Di sini kita punya The Emperor. Nah, ini ketegasan ya. Ketegasan memiliki aturan yang baik yang harus dijalankan serta selalu berpikir secara logis. Nah, jadi di sini kamu tidak ingin berandai-andai, berumpama-umpama ya. Kamu hanya ingin logis dan realistis. Nah, jadi makanya kamu selalu memiliki aturan-aturan yang baik yang harus kamu jalankan setiap harinya. Ya, seperti disiplin, tepat waktu, tanggung jawab, jujur. Nah, jadi hal-hal yang beginilah adalah menjadi pribadi dasar, ya, sikap dasar yang menentukan kualitas seseorang nantinya. Dan ini sangat kamu pahami. Jadi kamu benar-benar berpikirnya secara logis dan realistis. Nah, jadi dengan lingkungan dan orang sekitar merasa percaya, merasa nyaman, merasa yakin dengan kita, ya, maka kemudahan, support, dan dukungan akan mudah kita dapatkan dari lingkungan mana saja. Oke ya, kita lanjut. Ke kartu yang kelima. Di sini kita punya The Star. Nah, ini sepertinya kamu berhasil untuk sebuah perubahan di dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena ada keyakinan di dalam dirimu bahwa harus bisa keluar dari zona nyamanmu, bahwa harus bisa memutarbalikkan keadaan menjadi lebih baik, ya, dan bahwa kamu juga harus bisa menerima keadaan yang lalu, ya, serta mulai melangkah menuju masa depan yang lebih baik dan lebih maju daripada sebelumnya. Nah, keyakinan inilah yang akhirnya mengantarkan kamu pada banyak perubahan, pada banyak peningkatan di dalam kehidupanmu. Nah, jadi kamu selalu challenge, selalu tantang dirimu untuk melakukan hal-hal baru, untuk mengerjakan, ya, kegiatan-kegiatan yang mungkin di luar kemampuanmu. Karena kamu ingin menambah potensi, meningkatkan potensi yang kamu miliki. Jadi di saat kamu tidak memahami suatu kegiatan, suatu pekerjaan, kamu kan bisa mencoba dulu. Seiring berjalannya waktu, kita bisa belajar, bisa bertanya kepada siapapun dan kepada hal apapun. Nah, jadi inilah yang akhirnya mengantarkan kamu pada banyak perubahan di dalam kehidupanmu. Oke ya. Kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini ada Seven of Swords. Nah, ini kepuasan ya, rasa puas, rasa lega, ya,
dicampur dengan senang serta bahagia atas pencapaian, atas apa yang terjadi di dalam kehidupanmu saat ini. Nah, jadi sudah ada kemajuan, peningkatan, lingkungan dan orang sekitar sangat merasa nyaman dengan dirimu, dan kamu pun menemukan kenyamanan dimanapun lingkungan tempat kamu berkegiatan, ya. Serta ada kebahagiaan dan kesejahteraan yang mampu kamu berikan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Dan dengan begitu, kamu akan menjadi semakin senang, semakin bahagia setiap harinya karena melihat orang-orang yang kamu cintai nyaman, tentram, dan damai. Oke? Saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Aquarius sahabatku. Dan semoga temanku Aquarius benar-benar akan mampu menemukan hal hebat di dalam kehidupanmu, dan kamu akan merasa sangat keren, ya, begitu ya. Karena apa? Karena peristiwa yang kamu nantikan selama ini mulai terjadi, yaitu kemajuan, peningkatan, serta adanya kebahagiaan dan kenyamanan yang mampu kamu berikan untuk orang-orang yang kamu cintai. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.